Topik kita kali ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, konsep yang harus kita pahami bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, dari sini yang harus kita modifikasi atau desain bahwa nilai A-nya ini kita buatkan menjadi sama dengan 1. Sehingga persamaan kuadratnya itu menjadi 1x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, jika udah seperti ini, maka kita cari dua bilangan. Kita katakan bilangan itu adalah P dan Q, di mana kedua bilangan tersebut harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, jika V kita kalikan dengan Q, itu hasilnya harus sama dengan C. Sedangkan jika kita jumlahkan, yaitu P tambah Q, hasilnya harus sama dengan B. Nah, setelah kita temukan, maka bisa kita tuliskan menjadi X plus minus P kali X plus minus Q. Inilah yang sama dengan 0. Nah, ini artinya bahwa X plus minus P itu sama dengan 0 atau X plus minus Q-nya yang sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya, boleh kita lihat di contoh-contohnya. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Kalau persamaan kuadratnya seperti ini, maka kita harus mencari bahwa jika dikalikan, itu hasilnya harus 12, dan jika dijumlahkan 8. Nah, kita bisa mengawalinya dengan mencari faktor-faktor dari 12. 12 itu adalah 1 kali 12, min 1 kali min 12, 2 kali 6, minus 2 kali minus 6, 3 dikali 4, minus 3 dikali minus 4. Nah, kalau kita cari tidak ada lagi karena akan kembali ke awalnya kembali. Nah, setelah itu baru kita cari penjumlahannya. Mana dari sini yang jumlahnya 8. Nah, kalau kita hitung, inilah yang jumlahnya atau jika dijumlahkan sama dengan 8. Dengan demikian, maka kita perolehlah P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan 6. Sehingga persamaan kuadrat ini, yaitu X kuadrat ditambah 8x tambah 12 sama dengan 0. Ini bisa kita tuliskan menjadi X tambah P kita tadi 2, maka dia tambah 2, kali X plus minus Q kita adalah 6, maka dia tambah 6. Inilah yang sama dengan 0. Selanjutnya, X tambah 2 inilah yang sama dengan 0 atau X tambah 6-nya yang sama dengan 0. Nah, dari X tambah 2 sama dengan 0, kita pindahkan 2-nya ke ruas kanan sehingga dia menjadi yang positif menjadi negatif. Maka dia menjadi negatif 2. Kalau kita kurangkan, kita perolehlah X-nya negatif 2. Kemudian, dari X tambah 6 sama dengan 0, kita pindahkan 6-nya ke ruas kanan, maka 0 dikurang 6, hasilnya minus 6. Nah, dengan demikian bisalah kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah kita tuliskan yang paling kecil dulu nilai X-nya, yaitu minus 6, kemudian minus 2. Sehingga HP-nya adalah minus 6, minus 2. Nah, ini semua nanti kalau sering-sering kita lakukan, maka otomatis akan tersetting di otak kita. Jadi kita anggap silih-silih saja.
Nah, yang kedua ini, contoh kedua ini, maka kalau dia dikalikan menjadi 24, kemudian kalau dijumlahkan itu minus 11. Maka kalau kita carikan faktor-faktor dari 24 itu, yaitu 1 kali 24. Tapi jangan lupa juga kita, yaitu min 1 dengan minus 24. Selanjutnya 2 dengan 12, minus 2 dengan minus 12. Kemudian 3 dengan dikali 8, minus 3 kali minus 8. 4 dikali 6, dan minus 4 dikali minus 6. Nah, inilah semua faktor-faktor dari perkalian 24. Selanjutnya kita carilah mana yang jika dijumlahkan hasilnya minus 11. Nah, kalau kita jumlahkan ternyata yang ini yang hasilnya minus 11. Dengan demikian kita perolehlah bahwa P-nya adalah minus 3 dan Q-nya adalah minus 8. Maka persamaan kuadratnya ini, yaitu X kuadrat kurang 11X tambah 24 sama dengan 0, ini bisa kita tuliskan menjadi X dikurang 3, yaitu si P-nya, dikali X dikurang si Q. Q-nya itu negatif 8. Inilah yang sama dengan 0. Nah, kalau kita teruskan, maka X kurang 3-nya ini sama dengan 0, atau X kurang 8-nya sama dengan 0. Selanjutnya, kalau kita cari nilai X dari sini, kita pindahkan minus 3-nya ke ruas kanan, sehingga dia menjadi positif. Negatif pindah ke ruas kanan jadi positif. Kemudian minus 8-nya pindah ke ruas kanan, berarti negatif jadi positif 8. Maka kita perolehlah X-nya 8. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah yang paling kecil dulu 3, kemudian diikuti yang paling besar yaitu 8. Nah, sekarang bagaimana kalau nilai A-nya tidak sama dengan 1? Nah, dimana di sini A-nya nilainya 2. Nah, inilah yang harus kita modifikasi supaya nilai A-nya menjadi 1. Jadi persamaannya tadi 2X kuadrat tambah 10X kurang 72 sama dengan 0. Kalau kita amati supaya nilai A-nya ini menjadi 1, maka semuanya kita bagi 2. Karena semuanya bisa sama-sama dibagi 2. Sehingga dia menjadi 2/2 X kuadrat tambah 10 kita bagi 2 juga. Kemudian 72-nya kita bagi 2. Inilah yang sama dengan 0. Nah, kalau kita sederhanakan, maka ini habis menjadi X kuadrat tambah, ini habis sisa 5X, kemudian 72 dengan 2, sisa 36, sama dengan 0. Nah, dari sini nilai A-nya sudah sama dengan 1. Maka kita tinggal mencari kalau dikalikan dia minus 36. Kemudian kalau kita jumlah itu harus sama dengan 5. Maka kita cari faktor-faktor dari minus 36. Minus 36 itu adalah min 1 kali 36 atau 1 dikali minus 36. Selanjutnya 2 kita kali dengan minus 18 atau minus 2 yang dikali 18. Selanjutnya 3 kita kalikan dengan minus 12 atau min 3 dikali 12.
Jadi supaya perkaliannya negatif, maka salah satunya harus negatif. 4 dikali minus 9 atau minus 4 dikali 9. Dan yang terakhir yaitu 6 dikali minus 6 atau minus 6 dikali 6. Nah, dari sini kita carilah, jika kita jumlahkan ini semuanya hasilnya harus 5. Nah, yang hasilnya sama dengan 5 itu adalah minus 4 ditambah 9. Dengan demikian kita peroleh bahwa P-nya minus 4 dan Q-nya adalah 9. Sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi X dikurang 4, yaitu si P-nya, kali X ditambah 9, yaitu si Q-nya. Inilah yang sama dengan 0. Nah, dari sini kita perolehlah X dikurang 4 sama dengan 0 atau X tambah 9 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh, kalau kita pindahkan X-nya ke ruas kanan, dia menjadi positif 4. Lalu dari yang ini X-nya kita pindahkan 9-nya jadi negatif 9. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian kita adalah yang paling kecil nilai X-nya yaitu min 9, kemudian 4. Maka min 9,4. Nah, contoh keempat ini juga nilai A-nya tidak sama dengan 1, di mana A-nya adalah 3 atau koefisien X kuadratnya itu adalah 3. Nah, kalau kita buatkan dia ini menjadi 1 dengan cara seperti contoh 3 tadi, kita bagikan, ternyata 2 ini tidak habis dibagi 3 dan 16-nya ini tidak habis dibagi 3. Maka caranya 3 ini kita kalikan saja ke C-nya, ke yang paling belakang. Sehingga dia menjadi X kuadrat dikurang 2X. 3 dikurang 3 kali 16. Jadi depan dengan belakangnya kita kalikan, sehingga menjadi 3 kali 16. Inilah yang sama dengan 0. Nah, kalau kita uraikan, ini menjadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 48 sama dengan 0. Nah, jika seperti ini, berarti A-nya sudah sama dengan 1. Maka kita tinggal mencari dua bilangan. A-nya ini sudah 1. Kita tinggal mencari dua bilangan. Jika dikalikan harus minus 48. Dia minus 48. Dan jika dijumlahkan harus minus 2. Nah, karena ini minus 48, maka faktor-faktornya kalau dikalikan salah satunya harus negatif, yaitu negatif kali positif. Sehingga dia menjadi 1 kali min 48 atau min 1 kali 48. Kemudian 2 dikali min 24 atau min 2 kali 24. Kemudian 3 kita kalikan dengan min 16 atau min 3 kali 16. Selanjutnya 4 kali min 12 atau minus 4 kali 12. Dan yang terakhir yaitu 6 kita kalikan dengan min 8 atau minus 6 dikalikan dengan 8. Nah, dari sini selanjutnya kita cari mana yang jika kita jumlahkan faktor-faktor dari min 48 itu harus minus 2. Nah, ternyata adalah 6 dengan minus 8. Dengan demikian kita bisa peroleh bahwa P-nya adalah 6
dan Q kita adalah minus 8. Sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi X tambah P, yaitu tambah 6. Kemudian kita kalikan dengan X, Q-nya yaitu kurang 8. Inilah yang sama dengan 0. Nah, tadi karena dia kita kalikan dengan 3, maka hasilnya ini harus kita bagi lagi dengan 3 supaya dia kembali normal. Maka 6 bagi 3, 8-nya juga harus kita bagi 3. Jadi seandainya ini pengalinya kita adalah 4, maka harus bagi 4. Nah, kalau kita sederhanakan, ini menjadi X tambah 2 sama dengan 0, atau X dikurang 8/3 sama dengan 0. Maka dengan demikian kita perolehlah nilai X-nya sama dengan, kita pindahkan 2-nya ke ruas kanan menjadi negatif 2. Kemudian min 8/3-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 8/3. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah yang paling kecil dulu, yaitu minus 2,8/3. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.